Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Teman-teman tahu kenapa ketika kita sujud kita rendahkan kepala kita ini? Dalam tubuh kita yang paling mulia kan adalah kepala. Kita letakkan di paling akhir, di paling bawah. Kemudian kita katakan Subhana rabbiyal a'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Karena itu sedang menunjukkan betapa kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha tinggi. Semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu. Kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja. Dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah. Engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mencari pergaulan-pergaulan yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, maka akan kecipratan apinya atau kecipratan baunya. Bagaimana teman ini mampu mempengaruhi karakter, sifat, dan kebiasaan kita, teman-teman sekalian. Kalau engkau bergaul dengan ahli zina, ahli maksiat, orang-orang yang sedang berjudi, minum khamar, mabuk-mabukan, maka engkau tak jauh-jauh dari orang seperti itu. Tapi kalau engkau bertemu atau berteman dengan ahli sujud, dengan ahlul Quran, para penghafal Quran, dengan orang yang suka pergi ke masjid, maka insya Allah lama-lama engkau pun akan serupa dengan orang-orang tersebut. Hari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Untuk apa? Ayahku sedang sakit. Fatimah menutup pintu rumah itu dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, Fatimah, dialah malaikat maut. Fatimah, dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu denganku, wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku, wahai Fatimah. Dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, di mana malaikat Jibril? Dan malaikat. Jadi intinya untuk teman-teman yang disia-siakan, engkau itu istimewa, engkau itu berharga. Jangan sedih, jangan down, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri. Dia aja yang nggak tahu sesungguhnya dirimu itu siapa. Oke? Akan ada laki-laki yang sangat menghargai engkau, akan ada laki-laki yang sangat memuliakanmu, akan ada satu hari nanti laki-laki yang sangat mencintaimu. Jadi berterima kasih kepada dia yang telah menyia-nyiakan dirimu. Terima kasih karena engkau sudah terlepas dari laki-laki yang tidak tahu siapa dirimu sesungguhnya. Setelah akan laki-laki hebat itu akan datang untuk menemuimu, ya. Tenang-tenang aja, santai. Kita ini perempuan-perempuan yang punya kualitas diri, jadi nggak boleh ada ahwat-ahwat yang putus asa, putus cinta, nangis berhari-hari. Yang penting kita kejar Allah, memperbaiki diri terus-menerus, Mbak Ki, ya. Betul sekali. Oke. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah.